Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan, kekuatan, kesehatan, kesempatan yang masih kita miliki untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Hari ini seluruh orang percaya di muka bumi merayakan sebuah hari yang luar biasa di mana pribadi Allah diberikan kepada umat manusia untuk menjadi penolong. Hari Pantekosta di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat, kemudian pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah berkali-kali merayakan Pantekosta. Dan kita percaya selalu ada hal yang dapat kita maknai di dalam perayaan Pantekosta itu. Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik ke surga. Orang-orang percaya menerima kuasa daripada Tuhan. Roh Kudus sudah ada, sudah ada bagi setiap orang percaya saat kita menjadi percaya. Saat kita menjadi percaya, kita diberikan Roh Kudus. Setiap orang yang percaya diberikan Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dikatakan, kamu pada saat kamu percaya oleh firman itu, kamu diberikan Roh Kudus sebagai meterai. Roh Kudus sebagai tanda keabsahan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus diberikan sebagai tanda keabsahan kita sebagai anak-anak Allah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi kemudian ada hal yang lebih besar yang Tuhan mau kita alami. Lebih daripada sekedar tanda, lebih daripada sekedar materai. Kita baca tadi ayat pokok kita, bahwa pada saat hari Pantekosta itu banyak orang Yahudi yang saleh, orang-orang percaya, mereka berkumpul di suatu tempat. Orang-orang yang diutus oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menanti janji Bapa. Tapi di ayat yang kelima dikatakan waktu itu ini terpisah orang-orang yang pas ayat 1 dengan ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ini orang-orang Yahudi yang dari berbagai penjuru, saudara. Mereka berkumpul. Kemudian juga ada orang-orang yang sudah menjadi percaya kepada Yesus. Mereka berkumpul di Yerusalem merayakan Pantekosta. Tapi mereka tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Banyak orang yang sudah hidup baik, sudah hidup benar, sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, tapi belum mengerti, belum memahami
dan belum menerima baptisan Roh Kudus itu. Nah, Pantekosta itu adalah salah satu dari 3 masa raya besar orang Israel. Yang pertama adalah Paskah, kemudian setelah Paskah itu 50 hari kemudian, atau biasa disebut sebagai hari raya 7 minggu. Hari pertama setelah 7 minggu itu dirayakanlah hari penuaian, yang disebut sebagai hari Pantekosta karena hari yang ke-50, 50 hari setelah Paskah itu. Itu adalah hari penuaian yang dirayakan oleh semua orang Yahudi, semua orang Israel. Kemudian nanti berikut mereka merayakan hari raya Pondok Daun-daunan, di mana itu adalah hari raya pengumpulan hasil dan hari raya ucapan syukur. Semua orang Israel pergi ke Yerusalem membawa hasil panen mereka. Mereka bersyukur, mereka membuat pondok-pondok, kemudian mereka bersukaria di sana. Nah, kita ini sedang hidup di dalam masa penggenapan dari Pantekosta itu. Kita sedang hidup di masa penuaian. Orang Yahudi itu mereka merayakan Pantekosta, mereka merayakan masa raya 7 minggu itu dengan pemahaman secara lahiriah, ya. Sekedar sesuai dengan teks-teks di dalam kitab Perjanjian Lama. Mereka tidak memahami makna rohani daripada apa yang mereka kerjakan secara lahiriah itu. Sampai hari ini mereka hanya merayakan dalam konteks perayaan-perayaan yang bersifat lahiriah. Tetapi kita, puji Tuhan, kita diberikan Tuhan kesanggupan, kemampuan untuk kemudian kita memahami makna yang sesungguhnya dari Pantekosta itu. Yaitu bahwa Pantekosta adalah masa penuaian, saudara. Masa penuaian besar. Kita hidup di masa itu. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Setelah Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria, kemudian terjadi penuaian yang luar biasa, saudara. Injil Yohanes pasal 4 ayat 35 dikatakan, bukanlah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ladang-ladang sudah menguning, saudara. Dikatakan sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini dengan makna rohani, saudara. Bukan makna jasmani di mana kita menuai hasil di bumi ini, kemudian menikmatinya di bumi ini. Bukan cuma sebatas itu, tapi dikatakan penuai telah menerima upahnya, mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sebab yang dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Perhatikan ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Saudara lihat. Satu orang yang Yesus jumpai. Ketika Yesus membuka tabir rahasia kehidupannya. Dia kemudian kaget, dia terkagum. Dia memahami bahwa engkaulah nabi. Tapi kemudian bukan cuma cukup sampai di situ. Tapi dia kemudian pulang ke kampungnya. Dia tidak malu lagi terhadap statusnya. Tapi dia menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Dan kemudian kita baca di sini. Banyak sekali orang dari Samaria itu menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Sekali lagi kita sedang hidup di masa penuaian. Tuhan Yesus katakan ladang sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Banyak orang terlebih dahulu sudah menabur. Yesus mereka memberi taburan, para rasul menabur, bapak-bapak gereja mereka menabur. Dan hari ini kita menikmati hasil dari taburan itu. Saatnya untuk kita menuai jiwa-jiwa, saudara. Ada dua hal penting dalam penuaian, yaitu pekerja, penuai, dan alat. Sebagaimana ladang tuaian itu membutuhkan pekerja. Banyak dibutuhkan pekerja untuk bisa menuai. Dan kemudian pekerja itu juga membutuhkan alat. Demikian pula penuaian jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang sudah siap untuk dituai di seluruh muka bumi ini, itu membutuhkan pekerja untuk dapat menuai hasil. Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal 10 ayat yang kedua dikatakan, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Apa cuma minta? Tidak. Yesus lanjutkan ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kita yang meminta, kita berdoa supaya Tuhan mengirim para pekerja. Tapi bukan berarti kita itu tinggal diam. Yesus katakan pergi. Bukan cuma berdoa untuk minta kepada Bapa, tapi kamu juga pergi. Aku mengutus kamu semua. Karena itu amanat agung bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya kepada para pelayan-pelayan, tidak. Tapi kepada semua orang percaya. Alat dan pekerja itu tidak dapat dipisahkan. Pekerja membutuhkan alat, alat juga membutuhkan orang yang dapat menggunakannya. Nah, sekarang syarat untuk dapat menjadi pekerja. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pekerja? Kalau di dalam ayat dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 tadi kita baca. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya kita bisa mungkin memahami bahwa ya orang yang menerima kuasa itu adalah orang yang kemudian akan menjadi saksi. Jadi kalau kita tidak mau jadi saksi, ya tidak punya kuasa juga tidak apa-apa. Kalau kita tidak mau dipenuhkan Roh Kudus juga tidak apa-apa. Orang kita juga tidak mau menjadi saksi. Kita jemaat biasa-biasa saja. Yang penting kita setia, yang penting kita hidup baik, yang penting kita hidup benar, yang penting kita tidak macam-macam. Sudah cukup itu. Tapi pertanyaannya, apakah bisa kita orang percaya seperti itu? Apakah ada pilihan bagi kita orang percaya untuk seperti itu? Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Ya. Kita adalah bangsa yang terpilih. Ya. Kita adalah imamat-imamat yang berkerajaan. Ya. Kita tidak perlu imam besar seperti bangsa Israel lagi. Mereka butuh imam untuk menyampaikan korban mereka, doa-doa mereka. Ya.
Kita menjadi imam atas diri kita sendiri. Dan kita menyampaikan doa kita kepada imam besar, yaitu Yesus Kristus, yang telah menyerahkan darahnya sendiri. Kita bertanggung jawab atas keselamatan kita sendiri. Kita dikuduskan oleh karya penebusan Kristus, oleh darah Yesus. Dikatakan kita menjadi bangsa yang kudus. Ya. Tapi apakah sampai di situ? Setelah kemudian kita dikuduskan, lalu kita menjadi milik Allah. Ya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Tidak. Tapi kemudian ada kata sambung. Supaya. Nah, ini penting saudara ya. Kata supaya. Itu menunjukkan tujuan, menunjukkan maksud. Orang kalau belajar itu supaya pintar. Jadi maksud orang belajar itu supaya pintar. Maksud orang bekerja keras itu supaya berhasil, supaya sukses. Jadi ada maksud, ada tujuan. Tuhan memanggil kita. Tuhan menguduskan kita. Tuhan menebus kita. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Bukan dari saya. Perbuatan besar dari Dia. Dalam satu peristiwa kita bisa saja melihat ada dua orang, satu beriman, satu tidak beriman, saudara. Misalnya ada kecelakaan, dua-dua ini selamat. Satu bilang, wih puji Tuhan, Tuhan tolong. Beta bisa selamat. Yang satu bilang, wih untung tadi belum cepat itu. Dari situ saja kita bisa lihat, oh yang satu ini orang beriman. Dia tahu bahwa semua karena Tuhan. Perbuatan yang besar dari Dia. Tapi yang satu bilang, wih ini untuk beta pun refleks bagus. Beda saudara. Nah kita dipanggil bukan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan kita ini. Tapi memberitakan perbuatan Dia. Dia yang mana? Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Dia yang telah rela meninggalkan tempatnya yang mulia di sorga sana. Datang menjadi hamba, menjadi manusia. Bahkan mati sebagai orang yang terkutuk di kayu salib. Untuk bisa mengeluarkan kita, melepaskan kita dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Hanya Yesus yang bisa membawa orang dari gelap menuju terang. Karena apa? Karena Dia berasal dari terang, saudara. Amin. Kalau kita tidak berasal dari terang, bagaimana kita bisa membawa orang ke terang? Maka Yesus bilang kepada ahli-ahli Taurat, kamu itu seperti orang buta yang menuntun orang buta. Kamu tidak hidup dalam kebenaran, bagaimana bisa kamu membawa orang kepada kebenaran? Hanya Dia satu-satunya orang pemimpin agama yang mampu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena Dia dari sana, Dia tahu jalannya. Ya kan? Semua kita kan punya tempat tinggal. Dan kita semua tahu tempat tinggal kita. Kita tahu, kasih tahu orang arah ke tempat tinggal kita. Kalau arah tempat tinggal orang mungkin kita tidak tahu. Tapi kalau kita punya rumah sendiri pasti kita tahu. Tuhan berasal dari sorga. Sehingga Dia bisa menunjukkan jalan ke sorga itu. Tapi bukan tanpa alasan, hanya sekedar supaya kita diselamatkan, supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan, supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Aku datang untuk memberi kamu hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Bukan cuma itu, saudara. Tetapi ada tujuan yang jauh lebih besar. Ada tanggung jawab sebagai orang percaya. Sehingga tidak ada satupun yang bisa berkata, weh kalau untuk bersaksi itu hamba Tuhan lumpung bagian. Itu bukan betong. Betong itu yang penting ibadah sah. Sudah paham ya? Kamulah bangsa yang terpilih.
tapi ada maksudnya supaya kita memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Nah, untuk sampai ke situ tentu saja ada syaratnya untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Ini kalau bilang pekerja di ladang Tuhan, ini orang pusing memang ini. Ini mesti sekolah Alkitab. Ladang Tuhan itu ya di mana-mana, saudara ya. Dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita, dalam masyarakat di mana kita ada. Semua itu ladang Tuhan. Ya. Semua itu ladang tempat kita bekerja. Nah syaratnya, Kisah pasal 2. Kisah pasal 2 ini tentu saja lanjutan dari apa yang kita baca di ayat pokok tadi itu tentang pengalaman Pantekosta itu. Ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu, bukan diwakilkan. Tidak ada prinsip perwakilan. Masing-masing memberi diri. Amin. Ada orang bapak-bapak itu yang cuma suka antar istri pi ibadah. Dia rajin antar. Habis antar dia tunggu sampai selesai. Habis itu dia bawa pulang. Pi persekutuan dia antar. Tapi dia tidak pernah masuk. Pas mati dua-dua mati, istri masuk surga. Suami cuma masuk. Malaikat bilang sabar. Begini lama kan lu cuma antar toh. Jadi sampai di pintu sapa. Kembali lu pun tanpa tunggu selama ini. Hanya antar. Banyak orang rajin antar. Tuhan mau kita ini bukan cuma sampai di pintu. Tadi malam kita lagi doa, lalu ada firman. Sementara firman anak saya tanya, Pak, pintu surga itu didorong atau ditarik? Saya bingung juga. Saya bilang mungkin digeser, nak. Nah, tiba-tiba ada pikiran begini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memberi diri, memberi. Kekristenan itu tidak pernah memaksakan. Tuhan tidak pernah paksa orang untuk harus percaya, harus beriman, harus diselamatkan. Tidak. Orang harus mau dalam kesadarannya sendiri, dalam pemahaman dan kesadaran, kesediaannya, dalam kehendak pribadinya, memberi diri untuk menjadi percaya dan dibaptis. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah penuaian, saudara. Inilah kuasa Pantekosta. Inilah Pantekosta yang sesungguhnya. Pantekosta bukan cuma soal berbahasa roh. Orang masih pusing dengan soal bahasa roh, masih jadi polemik. Ada yang tidak setuju dengan bahasa roh. Orang lagi puji-pujian, orang lagi penyembahan, tiba-tiba dia gila sendiri, dia lili. Itu pendeta kurang baca Alkitab. Kisah pasal 10 ayat 45 dikatakan ketika Petrus sedang berbicara, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berbahasa. Bukan cuma pas puji-pujian, lagi khotbah saja orang tiba-tiba bisa bahasa roh, saudara. Jadi kita tidak usah terlalu beribut soal itu. Persoalannya, betulkah, tepatkah kita memaknai Pantekosta itu? Banyak kali kita hanya sampai kepada perayaan-perayaan begitu saja. Lalu yang berikut di dalam
Pasal 13. Kisah pasal 13 ayat 24. Pengalaman ini. Ayat 24, menjelang kedatangannya Yohanes telah menyuruhkan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Ya. 16 ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ya. Dan masih banyak ayat lain. Jadi untuk kita dapat menjadi anggota tubuh Kristus, kita dapat menjadi pekerja di ladang Kristus. Syarat yang pertama kita memberi diri kita. Amin. Untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Memberi diri kita untuk percaya sungguh. Dan tanda dari kepercayaan kita itu adalah baptisan air. Menjadi tanda dari kelahiran baru yang kita alami. Kita harus mau memberi diri, saudara. Nah, setelah kita menjadi anggota tubuh Kristus, yang berikut adalah kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Haleluya. Mari kita setelah menjadi orang percaya, setelah menjadi orang Kristen, mari kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Menjadi Kristen saja tidak jaminan untuk kita hidup benar. Orang daftar ke sekolah, saya punya jemaat di tempat kami itu ada seorang guru, dia bilang, aduh Pak, saya kepala. Kenapa? Wih, siswa zaman sekarang ini dosen takut guru lagi. Saya pergi sekolah ini ada kumpul semua di pinggir jalan. Wih, bosan bikin apa? Sonde Pak, duduk dosa. Masuk sekolah dulu. Wih, ada sekarang ini guru bujuk murid. Mari sudah, masuk sudah. Zaman dulu ini saudara. Kita lihat guru saja kita tahu mau lari di mana ini. Mari sudah. Banyak orang daftar sekolah, bayar, diterima jadi siswa. Tapi apakah otomatis dia jadi siswa yang benar? Tidak juga. Dia dari rumah pamit ke sekolah. Mending kalau bolos, lari pulang itu artinya dia sempat sampai di sekolah, ikut 1-2 pelajaran dia kabur. Tapi ini sudah sampai juga. Sampai. Berapa banyak orang siswa itu yang tidak mencapai tujuannya. Karena apa? Karena cuma jadi siswa toh. Tidak mau memberi diri dipimpin oleh atasannya, oleh gurunya, oleh kepala sekolah. Demikian juga orang percaya. Banyak orang sudah jadi percaya, saudara. Tapi hidupnya juga tidak benar. Karena apa? Tidak mau memberi diri mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Berapa banyak kali kita ini berkelahi dengan suara roh. Kan gitu. Roh Kudus, sabar. Wih, sudah bisa. Mau sabar ke mana? Kemarin ada KKR di tempat kami di Oitalu sana, puji Tuhan luar biasa Tuhan bekerja. Dan hari kedua itu khotbah tentang hendaklah kita menjadi teladan di dalam perkataan, perbuatan, di dalam kasih. Lalu hari Sabtu kemarin kita ibadah pembubaran panitia. Jadi ada yang bersaksi. Memang saudara Tuhan itu luar biasa. Saya itu diberkati betul dengan firman Tuhan. Jadi tapi Tuhan juga uji saya. Saya pulang rumah ini, saya pungkosin pintu ini sampai lubang. Karena saya pun istri keluar,
Ada anjing baru beranak, dia anak tertinggal di dalam, dia main di luar. Mulai dari jam 5 sore sampai jam 12 mereka pulang itu. Jadi dia dengar dia punya anak teriak-teriak, dia garuk, ini kosen dia gigit, pokoknya sampai hancur. Lalu begitu masuk rumah, banjir rumah. Air sampai, itu anak anjing sampai di leher itu air. Karena sempat mati lampu, istrinya kasih menyala keran. Karena mati lampu air tidak jalan, jadi lupa kasih mati kembali. Tahu berapa jam itu air jalan. Dia bilang, wih puji Tuhan ada Roh Kudus. Ingatkan khotbah tadi. Jadilah teladan di dalam perkataan. Kalau saya tidak dengar itu firman tadi berarti dia habis. Roh Kudus ingatkan saudara. Roh Kudus ingatkan. Kalau tadi tidak bilang jadilah teladan dalam perbuatan berarti dia selesai. Makanya Alkitab bilang latihan badan itu terbatas gunanya. Ada guna tapi sedikit. Ibadah itu sangat berguna dalam segala hal. Amin. Mari kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan berbantah-bantah dengan suara Roh Kudus. Jangan berbantah-bantah. Kalau Roh Kudus berbicara dalam hatimu, taati saudara, taati. Kita seringkali bersandar kepada pengetahuan kita. Bersandar kepada pengertian kita sendiri. Padahal Alkitab sudah katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lewat apa Tuhan menolong kita? Ya lewat Roh Kudus yang Tuhan berikan. Bayangkan saudara, Roh Kudus itu disebut parakletos. Parakletos itu artinya penolong. Dalam bahasa lain disebut sebagai asisten. Bayangkan Tuhan itu mau merendahkan dirinya menjadi asisten kita manusia itu loh. Untuk menolong kita itu. Kurang apa saudara? Orang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi Roh Kudus guru yang jauh lebih baik saudara. Amin. Kita punya pengalaman itu tidak berarti. Murid-murid pengalaman kurang apa di Danau Galilea itu? Mungkin mereka bilang Tuhan Yesus kalau soal di darat memang bau jago, tapi kalau di danau ini buat pembagian, jadi tidur sah. Apa yang terjadi? Mau skill, mau bagaimanapun tidak bisa, saudara. Kalau Tuhan tidak memberi kita hikmat, pengertian, pengetahuan, hal-hal sederhana aja kita tidak paham, saudara. Alkitab katakan orang Yahudi, orang Israel, mereka dengar firman, dengar, tapi tidak bisa dipahami. Karena ada selubung yang menutupi mereka. Kadang-kadang hal-hal sederhana saja orang tidak bisa tangkap, tidak bisa paham. Kenapa? Tidak mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena itu mari, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, mari kita juga mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, syarat untuk menjadi pekerja penuaian, menuai di ladang Tuhan. Kita sudah jadi pekerja, yang kedua kita butuh alat. Kita butuh alat. Nah, alat itulah Roh Kudus yang Tuhan berikan. Yang kemudian memberikan kepada kita karunia Roh Kudus. Amin. Saya tidak perlu jelaskan, tapi kita baca saja di dalam Roma pasal 12 tentang karunia roh. Roma pasal 12 ayat 5 dan seterusnya. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Karunia kita berbeda menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, karunia nubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, karunia melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar.
Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, ini karunia membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, ini karunia memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, karunia kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ya. Lalu di dalam 1 Korintus pasal 12. Mulai ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ya, karunia hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan karunia iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, ya, karunia mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsir bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nya ini huruf besar, artinya seperti yang dikehendaki itu Tuhan atau Roh Kudus. Ya. Jadi orang percaya itu diperlengkapi, ya, diperlengkapi dengan alat-alat yang luar biasa, yang penuh dengan kuasa, ya, yaitu karunia-karunia Roh, saudara. Ya. Itu juga bagian dari Pantekosta. Untuk bisa menjadi pekerja yang baik, kita butuh kuasa daripada Tuhan. Kita butuh karunia-karunia sesuai dengan panggilan kita masing-masing, sesuai dengan kehendak Roh untuk memberikan kepada kita. Amin. Ya. Jadi kita berdoa, minta karunia Roh Tuhan, tapi tidak bisa pilih, saudara. Ya. Tidak bisa. Ini kalau bisa pilih, ini semua pasti pilih karunia mujizat. Ya. Ya. Kalau bisa pilih saja. Itu dia di mana-mana, ini orang terima dia luar biasa ini. Tapi karunia membagi-bagikan sesuatu, ini pilihan terakhir. Ya. Ini kalau habis, nah sudah biar itu sah. Ya. Karunia kemurahan. Kita tidak bisa pilih. Roh Kudus yang memberikan, saudara. Ya. Kalau orang menerima karunia kemurahan, dikatakan lakukanlah dengan ikhlas, ya, lakukan dengan ikhlas, dengan tulus. Ya. Kadang-kadang orang hanya mau karunia-karunia yang hebat, karunia iman, karunia pengetahuan. Tapi ingat, semuanya itu diberikan untuk kepentingan bersama. Ya. Yang dijelaskan di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12 itu. Sebab Allah memberikan baik para rasul, nabi, guru, penginjil, gembala untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi kita semua harus diperlengkapi dengan karunia Roh, saudara. Tapi untuk kepentingan bersama. Ya. Jadi bukan karena punya karunia mujizat lalu lihat orang berubah bagus dalam nama Yesus. Ini jadi saya punya. Ya. Tidak ada. Karunia mujizat bukan untuk yang begitu-begitu. Bukan untuk menampilkan dirinya, menunjukkan kehebatan, bukan. Untuk kepentingan bersama. Untuk pelayanan. Untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus bilang, pergi, jadikan segala bangsa muridmu. Kamu akan melihat kuasa-kuasa mujizat karunia Roh terjadi.
Orang akan menginjak ular, minum racun maut. Ya. Itu karena ada karunia, saudara. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kesaksian. Karena itu mari di dalam perayaan Pantekosta kita menyadari sungguh bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, saudara. Ya. Kita telah ditebus dengan korban yang luar biasa berharga. Ya. Surat Petrus katakan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Ya. Darah yang mahal, yang suci, yang mulia. Tapi untuk suatu tujuan yang besar, saudara. Untuk kita dapat menjadi saksi, memenangkan banyak jiwa, melakukan karya penuaian besar, saudara. Sehingga itu menjadi panggilan kita di dalam Tuhan. Bukan hidup untuk diri sendiri, tapi kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang besar. Satu waktu nanti ketika kita kembali ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa di surga, kita membawa orang-orang yang kita tuai. Ya. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya. Membawa hasil penuaian kita masing-masing. Itu akan menjadi sukacita yang besar. Alkitab katakan 1 jiwa bertobat. Ya. Ribuan malaikat di surga itu bersorak-sorai. Ya. Tuhan tidak bilang harus 100 orang, 200 orang. Satu saja. Seumur hidup kita menangkan 1 jiwa saja tidak apa-apa, saudara. Yang penting ada hasil dari karya penebusan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Bit and bridle in my flesh, gently lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Bit and bridle in my flesh, gently